Salam sejahtera teman-teman, saya sering ditanyakan kira-kira sehari-hari apa sih yang dimasukkan ke mulut saya katanya ya. Jadi secara umum kalau kita berbicara aktivitas sehari-hari selain tentunya adalah saya rajin melakukan aktivitas olahraga, bisa sehari bisa sekali atau bahkan 2 kali, mungkin seminggu bahkan bisa sekitar 5-10 kali. Secara umum kalau berbicara makanan sebenarnya saya menerapkan daripada prinsip yang namanya dietary restriction, yang namanya time restriction, dan juga yang namanya calorie restriction. Secara umum yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Kalau berbicara time restriction, saya melakukan yang namanya intermittent fasting. Saya melakukan intermittent fasting bukan semata-mata untuk menurunkan berat badan, tapi kalau di kepala saya lebih kepada alasannya memberikan kesempatan kepada tubuh saya untuk beristirahat, untuk tidak selalu harus mengunyah atau mencerna makanan. Makanya minimal saya biasanya melakukan 12 jam. Itu hampir setiap hari minimal saya melakukan 12 jam. Jadi artinya kalau terakhir saya makan jam 9 malam atau jam 10 malam, biasanya saya baru masuk makanan lagi paling tidak jam 9 atau jam 10 malam. Nah, strategi saya pada saat berbuka, pada saat membuka fasting saya, makanya disebut yang namanya break fasting, yang kadang-kadang dimaknai sebagai makan pagi, yang sesungguhnya adalah makan pertama. Itu saya biasanya membuka dengan mengkonsumsikannya biasanya protein dan lemak yang saya konsumsikan dari makanan sehari-hari. Kalau teman-teman tahu, biasanya first meal yang paling populer yaitu adalah telur putih dan kuningnya. Saya kadang-kadang mengkonsumsikannya cukup banyak, tapi secara umum saya menggunakan rasio 3:1 atau 2:1. Karena terlepas daripada kebaikan kuning telur, tapi kalau berlebihan, kalori daripada lemak itu 2,5 kali lipat daripada kalori daripada karbohidrat dan protein. Makanya kenapa kalau saya mengkonsumsikan misalnya 10 butir telur, berarti lemaknya kurang lebih 3-5 gitu ya. Kalau misalnya 6 butir telur, kadang-kadang kuning telurnya mungkin 3. Jadi 3 sama 6, 10 sama 5 atau 10 sama 3. Tergantung kalau kadang-kadang saya mau menaikkan lagi kadar lemaknya, membuat saya jadi bisa bertahan lebih lama sehingga saya mengkonsumsikan karbohidratnya bisa dikurangi. Karena lemak dan protein adalah dua-duanya, lemak dan karbohidrat adalah dua-duanya memberikan kita energi, masuk dalam folder energi. Nah, setelah itu baru protein sebagai zat pembangun. Makanya kalau seandainya lemaknya tinggi, berarti persyaratannya karbonya rendah. Kalau mau karbonya tinggi, berarti persyaratan lemaknya rendah. Itu strategi yang saya lakukan dalam hal makanan, teman-teman sekalian, kalau kita bicara time restriction. Kalau berbicara dietary restriction, sumber dan penyajian. Sumber saya yang paling mudah jawaban saya adalah saya mengkonsumsikan sumber dari bahan alami daripada olahan atau kemasan. Kalau penyajian, saya memvariasikan penyajian saya, yaitu adalah pepes, kukus, rebus, panggang, bahkan goreng sekalipun, tapi saya menggunakan minyak alami atau menggunakan butter ya, ketimbang daripada saya menggunakan minyak olahan ya, seperti misalnya vegetable, canola, mungkin soy, sunflower, mungkin saya tidak mengkonsumsikannya, alasannya hanya lebih kepada proses yang panjang dan pemanasan yang tinggi sehingga membuat kualitas daripada minyak tersebut menjadi buruk bagi kesehatan tubuh kita. Nah, selain itu kalau berbicara calorie restriction, itu sebenarnya lebih kepada ketika kita pay attention terhadap sumber dan jenis dan jadwal, maka pada saat itu otomatis terjadilah kalori defisit secara konsekuensinya. Makanya kenapa tidak terjadi kenaikan berat badan. Nah, kalau untuk makan di jendela buka, apakah makan siang maupun makan malam, saya selalu mengkonsumsikan makanan yang cukup lengkap dalam arti prioritas protein nomor 1. Nomor 2 adalah saya mengontrol karbohidrat, saya memilih sumber karbonya kalau bisa yang alami ketimbang yang olahan. Yang alami itu artinya apa? Yang berasal dari alam. Tidak campur tangan manusia yang terlalu tinggi, seperti misalnya beberapa makanan-makanan yang kadang-kadang melalui proses yang panjang di pabrik, padahal kita bisa mengkonsumsikan makanan tersebut yang kita cukup gali, atau mungkin cukup kita petik, atau mungkin cukup kita ambil saja ya. Kalau protein kadang-kadang kita pancing misalnya. Nah, jadi seperti ubi, kentang, singkong, mungkin nasi merah itu termasuk salah satu profil daripada
sumber-sumber karbohidrat yang saya konsumsikan. Kalau protein, saya variasi kombinasi rotasi bisa dari daging merah maupun daging putih dari hewani, maupun dari kacang-kacangan, dalam hal ini biasanya kadang-kadang tempe, salah satu pilihannya. Nah, selain itu juga, kalau dalam hal lemak, saya tidak berfokus untuk harus makan lemak, mungkin beberapa seperti alpukat, kadang-kadang saya konsumsikan, mungkin ada sedikit kacang-kacangan, tapi saya merasa setiap saya mengkonsumsikan protein, selalu ada kandungan lemak yang terkandung di dalamnya. Makanya kenapa saya selalu, kalau prioritas protein kita selalu udah kena lemaknya, tinggal karbonya dikontrol. Serat kita bisa dapat dari sayur dan buah-buahan, tapi secukupnya saja. Bukan sesuatu yang harus seolah-olah asosiasi buah dan sayur yang sehat. Sebenarnya kesehatannya lebih kepada kemampuan tubuh untuk mencerna sayur dan buah itu lebih mudah dibandingkan dengan mencerna hewani. Sehingga tidak membutuhkan tingkat keasaman yang tinggi untuk mengaktifasi enzim, itu bagus. Tapi bukan berarti harus kebanyakan. Sekali lagi teman-teman, kalau dari kata sesungguhnya makan in moderation, maksudnya adalah kontrol karbohidrat, prioritas protein, dan juga pilih sumber lemak yang baik yang kita konsumsikan, yang alami ketimbang yang olahan. Demikian teman-teman, kira-kira rutinitas dalam hal pola makan saya, semoga bisa bermanfaat untuk diketahui. Bersama Organic Water, kita terus berkontribusi menyehatkan masyarakat di Indonesia.